Tapi Shogun dapet Pakito. Pakito. Gak apa-apa kan nyoba. Ini Tadi tweetnya Moreno nggak mau dibahas 22 kill. Nah itu. Dilepas aja. Di ban aja. Di ban aja. Karena mumpung first pick. Bandnya kebanyakan, B kagak cukup. Nah. Queen-nya gimana Queen? Yaudah flying cloud dulu deh. Aduh awan viral itu lagi. Apakah Viral. akan ada lagi yang masuk trending? Jadi gimana Coach Arpang ini untuk mengalahkan Bigetron? Gak bisa sih. Waduh. Kenapa gak bisa? Oh, bisa. Kan kamu di sini panelis Oh, ya. maksudnya. Lagi dari POV tim Liquid Nah nih. ini udah salah satu step buat ngalahin Bigetron ya. Cakep. Luxinnya Moreno ditutup. 22 kill, 0 death, See value assist in me? sedikit. Faksianya juga. Baksianya juga. Baksinya juga. Respect ya. Fanny dilepas. Wah. Fanny dilepas. Makanya Povius yang diambil. Jadi kalau Fanny Pakito udah ada Heeh. Povius. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Tapi berarti Pakito bisa langsung dong. Enggak. Pakito tetep gak sih? Oh barusan dibilangin ya. Mending Elis Fanny. Gini, kalau Pakito Fanny, dua-duanya punya disability. Oke. OP-nya bakal kuat banget di sini. Arahnya bakal loncat-loncat terus. Atau- Jadi mendingan satu aja. Di 3 aja gak sih? Sabar dulu gitu kan. Lihat dulu ya. Tapi menurut gue di sini bisa langsung cloud buat Eman. Ya goldnya bisa. Plus, Setuju? plus one mungkin antara Jungle-nya bisa kan. bisa langsung buka hero Finn. Kalau Apakah emang mau main Fanny, jadi di tiganya bisa main Fanny. Bukan di kalian dulu. Kalea. Kalian bro. Oh, kan gak buru-buru untuk Pakito ya karena udah ada Povius. Kayak gak ada poinnya juga berarti dari BTR. Betul betul. Good pick sih anyway. Ini kayak masih bisa ngebuka potensi Fanny, Elis. Berani gak? Kevin. Nevin? Kevin. Iya, Kevin Berani kan, nggak? buat Fanny kan. Nevin Iya. berani Nevin. Playoff, Lim, playoff. Kenapa? Udah kalah 2 game. Walah, Leo Leopard lagi. show lagi, Lim. Dia ingin membuktikan bahwa Leonya tidak Apakah ada Gordo di sini? masalah. Boleh Gordo. Kagak gue tetep 3-0 liquid sih. Kalau gue Enggak, malah Lim kepikirannya udah nggak bisa Lim. Kalau gue malah tetap kepikiran Harley-nya kalau gini. Bang Kami boleh pinjam sarung Harley. tinjunya nggak? Ah, Sarung tinju boleh. boleh, pinjam? boleh. Mau ngapain? Itu Lim lumayan menyebalkan di sini. Lumayan membandel. Bentar. Mumpung off cam. Bentar ini Jadi siapa? Pakito. Tetep gak mau nih. Gak mau. Ya, jangan. Elis, se- mending Elis Harley. Sesusah itu ya match up sama Pove. Kayaknya tetep gak sih? Fanny Wah, Nanae. aduh. Fanny Nanae. Yang kita kira tidak akan keluar. Tenang, ini udah sinyalnya nih. Iya, Masuk base. benar. Waduh, Kan udah ada referensinya, Coach Erpa. waduh. Kita ngelihat Fanny terbang ke base. Lancelot emang terbang ke Cloud. Benar. Tapi kalau Fanny terbangnya ke base. Kayaknya Tapi ini udah Fanny Nanael mode upgrade. Mode Mode upgrade. disiplin. Oh, Mode bentar. disiplin. Mode upgrade sama mode playoff sama atau tidak nih, Coach? Hmm, Jujur tipis aja, jujur tipis. Mode playoff versi upgrade. Nah, Mode playoff versi upgrade. Berarti bukan playoff season lalu. bukan playoff season lalu. terakhir juga kita udah ngomongin, weh hati-hati nih, Nanael mode buyout. Sama. Sama. Iya. Udah bayang. Kebetulan dia modenya emang banyak. Banyak Iya, modenya. tinggal Banyak, pilih. banyak. Masuk base juga ada modenya kan? Ada. Itu ketinggalan di GH modenya. Aman. Wah, jatuhnya raga di sini, jiwanya di GH. Nah, tapi yang paling simpelnya Jiwanya aja masuk nih, base. Fanny Heeh. bisa ketendang cow. Tinggal spam kick doang kan? Ya, spam kick. Kalau emang lagi dalam keadaan yang belum ada brute force, pasti bakal langsung ke lockdown ya. Ya. Kabelnya juga nggak bakal sempat buat kabur. Apakah hero win rate tertinggi di MPL Uranus kepake? Sangat tinggi ya. Uranus Sangat Shogun. tinggi. 17%. Sangat tinggi emang. Tapi gue suka Uranus sih. Kalau emang bener BTR Uranus ya. Karena Pove ditinggal mulu pasti. Pove pasti tinggal karena udah pasti bakal jalan duluan kan. Terus juga kalau kita ngomongin soal Fanny, nanti bakal landing jauh. Jadi Uranusnya bakal ngezoning bareng sama Kalea. Loh Bang? Betul. Hello. Hai. Halo. Hai. Dan gak bakal cukup gak sih? Mabuhay. Hellos XP mana Bang? Hah? Hellos XP yang pernah kamu keluarkan Jangan itu. dibahas lagi. Oh boleh ya? Jangan dibahas lagi. Tunggu Nevi. Karena setelah itu nggak lama ada pengumuman tiba-tiba ya. Heeh. Kalau teman-teman if you know you know. Oh, oh. Valir. Valir good pick. Aduh, sakit sorry, good damage. band ya. Karena emang di sini lebih butuh utility sih karena kan mau nge-enable Fanny ya. Betul. Oh berarti kalian gak ada teman main bareng dong? Enggak. Tetap kayak pokoknya Kalea angkat satu yang di burst bakal sama Fanny. Atau langsung Gord di sini. Gord atau Give? Kayak mending Gibbs. Karena udah ada Povius sama Leomord juga kan. Kayak mending hero yang bisa pegangin untuk XP-XP-nya aja sih. Hmm. Give ya. Menurut gue tetap Gord di sini soalnya butuh Untuk burst. Damage ya? butuh damage buat kalian juga. Atau mau ambil Uranusnya dulu buat Shogun. Justru menurut gue XP harus aspik karena Biar flex tergantung ya biar flex juga tergantung dari pick goldannya apa.
Lampu juga masih bisa, masih ada Tarita juga. Naga, naga. Nah, dulu ya buat flex. Ini udah pasti udah XP pasti, dong. udah pasti. Udah pasti XP Udah kan? pasti. Ada kali ya. Flex aja dulu. Flash. Flex kemana? Ke mid lane, Bek. Tadi sebenarnya kita udah dapat referensi, Lim. Iya. Coba main dulu. Iya kan udah tanya. Hari? Oh ini paling gak ada teman main sama Chola. Ada. Akhirnya Cow punya teman main ya. Wih. Akhirnya nih. Itu Kevin gede Akhirnya banget, ada. Kok Kevin nggak ngedrop? Bentar. Ini saya sempat ngeliat ini nih yang bawa wajah Kevin nih kemarin. Ini kemarin yang sama kita di festival, Lim. Yang dapat tiket. Enggak, yang ini. Yang pakai baju tim favoritnya Ranger Mas. Di bola. Oh iya. Iya, itu. Oh dia dapat tiketnya hari ini. Iya makanya. By the way, lihat ketika Kari di pick, efeknya langsung berubah jadi biru. Sesuai dengan tema MPL kita. Luno. Tapi Oke. gue lebih suka gini sih. Temen mainnya 2. Sekalian banyakin damage. Bek. Bener, etis Chow-nya di sini nggak nganggur kayak game tadi. Ini anak-anak muda, damage-nya banyak, kuat. Bener. Last pick tetap gold kan? Ini Lunosa sehat sih. Dulunya skill 2 dia langsung Kabur. kuning. Ya langsung betul. Iya. Harusnya emang gord sih jadinya. Udah pasti menang kan? Skip langsung game 4 gak sih? Gak gitu, Lim. Nggak Sabar, gitu. Lim. Bener, apa Lim tadi prediksinya adalah Liquid 3-0. 3-0 Liquid. 3-0 Liquid, itu dia. Sampai game kedua Sampai pun. game kedua udah 2-0, BTR pun tetep 3-0 Liquid. itu poinnya. Diulang sampai 3-0 Liquid ya. Iya makanya. Tapi celahnya Liquid apa di game ini? Cara Eh, menang atas Liquid yang kayak gini. Cara menang atas Liquid di sini mungkin menangin dari range-nya. Soalnya mereka semua short range dari Kari, dari Luno. Mungkin Gord atau Yuvi bisa jadi bagus. Yuvi. Itu ya. Ki. Oke, draft sudah selesai. Ini match point by the way untuk Bigetron. Jadi game yang sangat penting. Karena kalau misalnya tim Liquid ID gagal, sudah dipastikan berarti mereka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka di babak playoff. Jadi prediction dari Coach Erpang, Kicau buat Nanail. jauh buat Anael dari Buset. Profesor KB. Jujur yang ngeliat draftnya TL banyak damage, Hah? jadi aku ke BTR. Oh, oke. Takut. Alasannya sesuai memang ya. Dan tim Gak Kocul. usah nanya gue mau bantuin packing barang Kevin. Mau ke Paris. Oh mau ke Paris. Masih Bukan 3-0. pulang ya, bukan pulang ya, ke Paris ya. Ada job desk emang kita. Oke, kalau gitu ini dia dari match point yang dibawakan oleh Bigetron by Vitality. Mampukah ditahan oleh tim Liquid ID masih bersama casters kita yang luar biasa hari ini. Keren banget, Ranger Mas dan juga Aul. Terima kasih banyak Devin, tapi tidak akan membuat saya dan Aul bergetar untuk tidak ngasih tahu. Api. Apipi, apalagi Ul di depan situ hampir tergapai tapi nggak bisa kepegang Ul ya. Karena mungkin banyak tersorot, jadi cukup berbahaya. Tergapai itu. Oh ini Liquid tadi kan Oh iya, hampir, benar. ya kan nggak bisa kan. Tapi ini adalah match point, ingat Liquid gak ada lagi kesempatan. Berangkat dari upper bracket, apakah dia mampu bertahan di lower atau bahkan sebaliknya. Oh, jadi kita tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Let's go ya. Ini match point untuk Bigetron by Vitality. Satu langkah lagi, atau satu game lagi yang mereka butuhkan untuk melaju ke final lower bracket. Dan tim Liquid, mereka harus ekstra berjuang eval di waktu yang sangat singkat untuk mencuri poin. Sementara itu, tabrakan sudah mulai terjadi Bigetron. Mereka udah bermain secara agresif. Oke, agresivitas yang sangat. Lihat permainan dua orang ini. Dia main-main ke jungle. Iya, dia bergandengan, rotasi bersama-sama. Tapi benar-benar Nile memaksa mendapatkan first blood dan Nile. Jungler berdarah dingin berhasil mendapatkan first blood-nya. Iya, ini udah jadi makanan Fanny ya. Modal utama lagi untuk Fanny Early Game. Tapi ternyata Fanny-nya masih mau lebih. Dan ingat, ada histori yang lumayan cukup banyak untuk Nile ketika dia terlalu agresif. Yap. Ini dia Fanny dengan emblem assassin juga ya. Bersama dengan Swift dan juga satu Lethal Ignition yang dibawakan. Sementara itu masih dengan Trill dan juga emblem Marksman bagi seorang Leomord-nya Kevin. Dan di sisi lain ada Pull Yourself Together. Untuk bagaimana nantinya Finn bisa lebih aktif lagi untuk bisa menggunakan flickernya. Karena ternyata lebih cari dari Wilderness Blasting ya untuk Leon nih. Lebih cari movementnya juga nih. Dibanding nyari Pull Yourself Together-nya. Aman aja. Ini kalau gue lihat dia bisa dapetin turtle pertama untuk Fanny-nya. Wah ini berat untuk Liquid. Iya. Dan harusnya sih enggak. Kenapa enggak? Pertama mereka punya Chow, mereka juga punya Lunox, ditambah lagi di sana udah ada Ubi Ungu, ada Popheus. Jadi harusnya Nile nggak bisa sih untuk kontes dapetin turtle. Tapi kalau memang bener berani turtle Nile, riskannya entah dapat turtle atau dia kehilangan purple buff ya keuntungan dapat turtle dan dia selamat pulang. Iya.
Tapi ini bakal dilamain dulu sih sama Bigetron. Harusnya mereka bakal coba untuk tarik ulur sampai Nile-nya selesai dengan purple buff dan join ke area turtle. Dipaksa. Pinnya berada di level 4. Sekarang ini ul. Sedangkan Leoninya masih berada di level 3. Nampaknya tidak masalah Tsunami Slave. Target menuju ke arah belakang. Kevin masih melakukan 2 point kill. The power of retribution. Aran mencoba untuk fokus menuju ke arah Nanail. Itu dia Ubi Ungu. Bakal coba untuk memegangi Nanail. Flicker bakal dikeluarkan begitu saja. Nail tertinggal. Tapi nampaknya nggak ada jalan untuk pulang. Seorang Aran bisa selamat dari ganking yang dilakukan pada pasukan dari Big Cat Survive Vitality di area top lane. Tapi waktu yang cukup banyak udah diberikan oleh Aran. Dan the best thing yang diberikan Aran adalah mereka kembali mendapatkan turtle-nya. Harusnya ya, karena Kevin udah spawn duluan dan free turtle untuk tim Liquid ID sekarang. Setelah Kevin yang memang ditangkap, tapi Aran yang langsung incar karena Nile juga. Ngebuat kesempatan terbuka lebar buat tim Liquid sekarang. Lagi-lagi say thanks to Aran kali Ya. ini. Walaupun Ubi ungu ada yang lebih ungu ya. Ada tadi ketempelan Shogun. 2 lagi. 2. Oke, ada yang lebih ungu. Tapi memang sudah kita bahas, kalau misalnya Nanael berani kontes, ya worst-nya adalah dia kehilangan purple buff tanpa ada turtle. Sosonya dapat turtle, kehilangan purple. Ya win-nya ya gak kehilangan apapun di situ. Ya, walaupun habis purple dia tumbang juga ya. Masih menunggu lagi untuk purple buff-nya spawn. Tapi apakah akan ada hadirnya tamu tadi undang nanti menuju ke arah purple buff? Tapi ketika diberikan, space-nya kabur. Kabur. Iya, gini kayak Leoni. Dia tamu tadi undang masuk ke dalam jungle, dibuka space-nya, dia kabur. Karena ternyata dia itu perangkap. Perangkap ya, dijebak ya. Itu perangkap semua. Takutnya dijebak. Soalnya udah ada Finn-nya juga kan. Yang lagi mencari informasi, inisiasi. Oh, Leoni, targetnya berikan Moreno. Itu terlalu over banget. Dan Leoni. melakukan following juga nggak akan ada yang bisa. Leoni. Wow. Wow, jauh ya. Kalau kata Baloy, Leoni, what are you doing? Oh, Baloy gitu ngomongnya. Kalau gue ngomong ke Baloy, Oh what are you gitu, doing? oke. Ini what are you doing, Leoni? Tapi Karena, memang jauh banget. dan itu juga sulit banget, bakal coba dipaksa. Tsunami Slam masih ada Purify di depan sana dari Finn. Damage-nya terlalu sakit, tapi untungnya terlepaskan dari Big Cat by Vitality, mereka nggak kehilangan apapun. Dan ngomongin ke arah Spell Flicker pun juga nggak keluar di sini. Ya, hanya ada Purify ya yang nge-trigger tadi dari Kyo dengan Tsunami Slam. Tapi berarti nextnya kalau misalkan memang ada di team fight, ya bisa banget dipegangin nanti antara Shogun ataupun Finn. Dengan menunggu lagi Turtle yang akan segera muncul. 1100 gold sekarang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Mau main pick off. Kalau kita lihat juga sebenarnya yang nyambut ini Nanael ya. Kayak tadi kan Kevin yang diangkat, nyambutnya Nanael masuk. Tadi kita sempat bilang kalau mungkin akan ada guard kali Ol ya, untuk lakuin following up dari Finn. Tapi ternyata lebih fokus menuju ke arah Kari di area mid to late game-nya. Yap. Pegangin ya. Right, tapi kali ini Well taken, langsung following up dari Shogun, di all-in, flicker for defensive, bahkan nggak bisa menyelamatkan dirinya sama sekali. Kehilangan 2 turtle untuk para pasukan dari Big Cat by Vitality. Tapi jangan juga kehilangan ke arah purple buff. Dan bayangkan kalau di purple buff tersebut akan kehilangan juga. Tapi nampaknya Phil langsung ada Tsunami Slam, following up Damien. Real World Manipulation tidak ada lagi Purify. Membuat Dio harus tertinggal di sana. Harga yang sangat mahal dari camping yang dilakukan oleh sosok dari Finn. ya itu pentingnya informasi ya. Spell cooldown tapi Kevin. One by one situation dengan adanya Kato di sana dan solo kill Nanael berhasil mendapatkan solo kill di arah top lane. Ya, Battle of Kicauan V1 tadi di top lane yang akhirnya sudah dimenangkan oleh Nanael juga. Karena tadi cutthroat-nya pas pindah dari lewatin tembok itu tetap ngikut cara Kevin. Alright, dengan modal Heptasis itu dia. Damage yang disumbangkan oleh Nanael cukup banget tadi untuk bisa numbangin ke Kevinnya. Dan gak berhenti sampai situ karena pressure-nya ada purple buff yang bakal coba untuk di-invade tapi diusir mundur. Yes. Rijel langsung buka dia ke Chaos Assault. Itu kalau kata anak keren kan retri merah dan bahkan di depan sana akan coba di all-in Finn masih bisa flicker forward defensive memakai Shogun. Inilah mungkin alasan Moreno tidak menggunakan guard ya Ul ya. Dengan adanya real world manipulation dari tadi. Dia bukan hanya menjadi sebuah following up damage atau crowd control. Tapi dia mainin gimana caranya ngepegangin semua dari segi team fight-nya. Iya. Bisa juga memang memberikan poke damage sehingga akhirnya nanti Eman ataupun Nael bisa datang bersih-bersih. Nge-poke terus, harus ada yang nge-poke soalnya. Alright, tapi dengan adanya 2 tank killer ya bisa kita katakan nih ada Drizzle dan juga Kyo ini yang nantinya menjadi sebuah jawaban siapa yang nge-follow up di saat Leoninya melakukan inisiasi, even pun itu ke Shogun ya sebagai frontliner. Cuman balik lagi di outrange kah nantinya dengan Moreno? Gue nggak tahu kenapa ya. Gue ngeliat Leoni ini agak cukup berbeda karena
Leoni salah satu roamer yang menurut gue sangat bersinar di regular season. Bener-bener bersinar. Dari segala macam ya, mau inisiator, decision makingnya. Tapi kali ini dia kehilangan arah, dia kehilangan jati diri dia, bener-bener. Yang di mana regular season sering banget kan band atas yang siapapun ketemu tim Liquid itu respect hero-nya Leoni. Tapi lihat tsunami slam Leoni bakal coba dimakan ya circle. Tidak ada sedikit pun yang bisa menghentikan Nile kecuali Aran nanti. Dan Kyo di belakang mereka cukup terganggu tentunya dengan ada reward manipulation menuju ke arah King Kevin. Tapi Aran bakal coba dipegangin habis-habisan. Kevin mencoba untuk melakukan satu bar retribution dan Nile masih melakukan retribution dan Kevin tidak ada jalan untuk pulang. Menuju ke arah belakang, menangkap satu point kill. Tapi dengan adanya Moreno menghentikan jalan berpasukan dari tim The Liquid. Blasting duet from Eman. Menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Liquid dan Richel. Tidak bisa selamat dari Moreno. Wah, terbakar ya. Moreno double kill didapatkan dan itu dia parameter yang dia berikan juga dengan adanya Moreno. Bukan reward manipulation. Ngebuat dari Kevinnya. Walaupun tetap maju, cuman tetap aja itu di dalam kotak reward manipulation. Betul sekali. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Gak bisa kemana-mana. Dan kita baru ngomongin Leoni gak nyampe sedetik loh. Langsung dimakan. Yap. Dan kalau mungkin banyak yang nanya, Bang, tapi kan emang nggak bisa ngindari untuk menuju ke arah Tsunami Slam. Yes, tapi kan positioning berdirinya Leoni ini mempengaruhi loh. Ya. Untuk si Finn bisa ngebuka Ya. Tsunami Slam itu. Dan akhirnya sekalinya kelihatan kan, ya udah makan aja. Dengan perbedaan atribut di menit ke-9 ini juga yang udah semakin jauh ya. Secara damage follow up untuk Bigetron juga ternyata cukup untuk bisa mengeksekusi sosok Leoni sebagai roamer dari tim Liquid ID. Baik, perfect. Kalau kita lihat ya dari apa yang dilakukan sama Bigetron, pick off demi pick off-nya. Tahu banget tadi kapan harus bisa mengangkat Kyo di saat Purify-nya nggak ada. Betul. Trapping-trappingnya jadi serem gitu. Apalagi sekarang vision-nya terbuka bebas banget buat Bigetron. Wah, ini bukan hanya vision ya. Ini lihat di menit ke-9 udah kebuka arah Oli defense. Dan kalau wave-nya nggak bener, ini bisa pecah Oli defense-nya. Udah pasti akan rugi banget untuk tim Liquid. Sedangkan dari Liquid, mereka benar-benar butuh bersama untuk bisa nutup karena Nile aja butuh 2 orang, bahkan 3. Ya, ini berat banget. Leoni udah ngebuka vision, terlalu jauh temennya. Ada baiknya lepasin gak sih? Apa saja. Ada baiknya trapping di arah ward gak sih? Iya ya, bahaya ya kalau misalkan buat hanya mempertahankan purple buff. Karena secara item position sebenarnya ya tetap ada Going One untuk Richel, gitu pun dengan adanya Moreno plus Divine Glaive langsung ya. Yang bahaya juga ini, Nana udah punya Malefic Roar. Heptasis Malefic Roar. Wah, retri merah, Heptasis Malefic Roar, bocor. Bocor. Tapi ya dengan keadaan yang tertinggal tim Liquid ID sepertinya tidak akan melakukan kontes paksa menuju ke arah Lord-nya. Berikan begitu saja secara gratis dan mencari pertukaran yang lain. Wave atas bakal coba untuk dimainin dulu. Dan yang bahaya dari tim Liquid ID ini sebagai follow up damage, Richel dan Kyo sama-sama hero farming. Oh, Leoni masuk ke dalam kanan Tsunami Slave! Leoni, happy birthday! Nah, bakal langsung dipasang menuju ke belakang, blasting from Eman! Dengan reward manipulation dari Moreno melakukan kombinasi 4 tertinggal. Nowell Liquid! Satu kaki mereka lagi-lagi ada di jurang. Liquid karena kesempatan kedua, ingat ini bukan upper bracket. Harus lagi-lagi dalam mode defense untuk tim Liquid ID. Wah, Bigetron gak akan ngendorin lagi serangannya. 1-2 base middle turret pun berhasil untuk didapatkan. Lord belum masuk loh. Apa itu kendor ul? Mereka semakin mencekik. Mereka membayangkan kalau turret semuanya bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lihat dicekik habis ul. Boro-boro ngasih nafas. Malah mereka ingin dapetin semua turretnya. Iya, Shogun udah punya Immortal. Dia bakal pede banget pasti untuk nangkep ke arah siapapun dari tim Liquid. Tsunami Slam masih ada Purify langsung ada di belakang sana Dwi Abdul yang berjalan Shogun. Nile bebas kadang gara kasar dan belakang itu berapa hebat. Membuat King Kevin tertakedown. Reward manipulation dari Moreno. Biasa terbuka dengan sangat besar. Menargetkan Kyo ke arah belakang. Tidak ada Kyo. Tidak ada yang bisa menghentikan para pasukan dari Bigetron. By Vitality. Mereka mengamuk dan memulangkan para pasukan berkuda.